Muda dan berbahaya berisi bukan berisik. Selamat datang di DPI Muda. Dengan set ini ya. Belum ya, hari ini gue belum pakai jersey MU ya. Setelah kemarin gue habis dihakimi masa ya. Sabar, gue besok hari Rabu di DPI reguler bakal pakai jersey MU di depan Koci secara langsung. Biar abis tuh gue. Ada nggak tapi jersey-nya? Ada. Ada ya? Kok bisa? Iya, gue udah siap padahal pas ngeliat, wah, Dava kalah. Gue siap tuh pinjemin dulu. Kok bisa sih lu taruhan ini? Lu gak usah jadi kompong lu ya. El gak akan mungkin kalah. Kecebur ya. Sorry Zul. Seperti biasa ada gue Dazu, ada Faye, Rizal Palevi dan juga tamu kita hari ini. Halo alumni semuanya. dari CAF Komentator Challenge. Ya, gue Eki Muhammad, kenalin semuanya. Wih. Satu angkatan kita. Satu angkatan. Juara berapa waktu itu? Gue waktu itu juara 13. Juara 13. Lebih baik daripada MU lah ya. Boleh. Juara berapa? Hitungan 8 besar sih. Juara 3 Juara. gue. Sombong banget. Keren. Soalnya keren. itu gue bisa masuk tenang. Biasanya gue kalah. Kuis tadi soalnya kalah kan nanti kan? Keren. Makanya. Keren. Itu yang bisa gue banggain. Tapi sebenarnya kita bakal bahas soal, kita mulai dulu dari preview Champions League. Oh iya. Karena sebenarnya nggak relate ya kita Zal ya. Masih nunggu ya? Masih nunggu. Kita nunggu hasilnya. Kita kan nggak ikut playoff ya. Liverpool kan nggak ikut playoff. Sombong. Hati-hati. Biar digoreng, biar naik lagi. Enggak, gue doain aja kecebur lagi ntar. Hati-hati aja. lu. Plymouth kecebur, ntar nextnya kecebur gak ada yang tahu. Enggak lah. Cincai. Enggak lah. Kan libur. Gue juga agak takut sih sebenarnya. Ada, kita bahas preview playoff Champions League antara Madrid menghadapi City. Ini tim yang sebenarnya setiap tahun bakal ketemu terus ya. Iya. Tahun kemarin di Champions League ketemu, 2022, 2023 juga sempat ketemu, dan malam nanti bakal ketemu juga di playoff Champions League. Ini dua tim yang City kalau kita lihat inkonsistensinya sangatlah terlihat ya Iya, belakangan sangat ini. Walaupun kemarin sempat menang lawan Arsenal 5-1, tapi ya Pep masih belum bisa nemu solusi lah dari Yeah. masalah mereka. Ditambah dengan Madrid yang lini pertahanannya lagi badai cedera juga. Yup. Lu sendiri Zal ngelihatnya dua Yeah. tim ini yang akan bertanding dengan Yeah. inkonsistensinya City dan juga di badai cederanya yang dihadapi oleh Madrid. Yes, ini terlalu apa istilahnya ya? Too good to be true buat jadi playoff mungkin ya. Pertandingan City ketemu Madrid, dan ini tiap tahunnya udah 3 musim berturut-turut selalu setiap ketemu tuh drama gitu. Yep. 2-1 2-2 juga City kelihatannya udah pasti lolos, taunya Madrid belum mati gitu. Mungkin kalau ada istilah tonton tim ini sampai selesai itu berlakunya di Madrid menurut gua. Khususnya di fase-fase kayak begini nih. Jadi menurut gua Madrid masih gue unggulkan, walaupun lawannya City, kita tahu City punya pengalaman juga, tapi kualitas individu gue rasa akan membedakan. Dan yang bikin gue overthinking nih, Madrid dengan lini depan kayak gitu akan berhadapan dengan lini belakang City yang masih bongkar pasang terus. Apakah Kodir bakal dimainin? Kodir. Dan lawannya langsung trio depan itu menjadi tanda tanya. Karena Kodir. tiap musim mau Walker masih prime Walker pun ketika lawan Vini itu kerepotan loh, Walker sendiri. Tapi ini sekarang udah gak ada Walker. Siapa yang berlaku di area bek kanan akan berhadapan dengan Vini. Mbappe itu menurut gua akan jadi kunci pertandingan, arahnya bakal kemana tuh di area itu. Tapi secara head to head kan ini kedua tim juga imbang ya. Yep. Dalam 14 laga terakhir Madrid 5 kali, City 5 kali dan 4 hasil imbang ya. gitu. Lu ngeliatnya gimana, Fe? Ya kalau ngelihat dari hasil sebelum-sebelumnya sih memang ini dua tim cukup berimbang ya. Terutama kalau kita lihat dua pertandingan terakhir ya harus diselesaikan dengan babak adu penalti antar kedua tim ini. Tapi yang gue sangat-sangat tunggu adalah tadi Rizal sempat ngomong bek kanan. Ini siapa yang main? Kemarin Rico Lewis sudah sempat main. Apakah Nunes nantinya lah. Rico Lewis atau Matheus Nunes? Itu yang gue jadi bingung. Karena bro, lu pikir deh, Vini lawannya Matheus Nunes kalau nggak Rico Lewis. Iya. Good luck. Kayak Tapi lu juga harus ngelihat Madrid di belakangnya juga lagi parah. Kalau kita ngelihat nih cederanya Madrid nih, Lucas Vazquez, Rudiger, Carvajal, Alaba, Militao. Nah, ini ada. Ini daftar cedera Ini Real semua Madrid. itu. 5 back. Back semua. Nah, kemarin tuh 4, nambah 1 Lucas Vazquez. Nah, jadinya yang gue pikir adalah akan ada eksperimental nantinya dari kedua pelatih di sisi kanan. Oh, Lucas Vazquez ya ini ya followers Instagramnya lebih banyak daripada Waduh, ada sih. Lagi dibahas tuh tim belakangan lain, juga. tim lain. Iya, Lagi gitu dibahas. juga bingung saya pokoknya kenapa harus Lucas Vazquez gitu loh. Karena Lagi ya dibahas tuh. kok Dani Carvajal udah cukup tua sekarang umurnya. Lucas Vazquez juga menurutku bukan bek kanan yang proper lah buat di Real Madrid. Ya kemungkinan terbesarnya adalah Fede Valverde nanti yang bakal main di posisi tersebut. Tapi masalah di lini tengah, untung sih kalau gue bilang sih untung Madrid punya Ceballos sih. Ceballos yang musim ini bermain cukup baik, kemarin juga jadi man of the match di pertandingan menghadapi Atletico. Jadi ya
akan menjadi eksperimental lah di bek kanan lah, yang Iya, dua titik terlemah yang akan pasti dieksploitasi oleh masing-masing tim nanti. Menurut lu Ki, siapa yang bakal lebih memanfaatkan kelemahan lawan nih? Karena kan dua-duanya punya pertahanan yang lagi ya City dengan lini belakangnya yang lagi regenerasi, Iya. bongkar pasang, Madrid juga badai cedera gitu. Ya, sebenarnya ya kalau gue sih ngeliatnya pertandingan ini dua tim pincang sebenarnya. Karena kan Madrid juga ditinggal beberapa pemain yang cederanya, bahkan di City juga terakhir gue lihat nggak tahu ya, Ederson terakhir gue lihat cedera juga. Tapi Di tanggukan. udah latihan. Udah mulai latihan Bisa lagi. sih, Udah mulai harusnya latihan. Ya, kayak sih untuk leg pertama ini kan main di Etihad ya. Paling feeling gue sih bakal imbang sih, bakal berimbang. Cuman tetap ada gol. Tetap ada gol, entah 1 sama entah 2 sama. Tapi ya itu tadi, benar kata Bang Rijal, siapa yang bakal menandingi Mbappe sama Vinicius, karena dari sisi kanannya City kan ditinggal Kyle Walker, belum ada penggantian sepadan gitu, mau Rico Lewis sama Matheus Nunes gitu kan. Dan di sisi lain di Madrid juga lini belakang juga nggak kuat-kuat banget gitu, apalagi City ditopang pemain barunya si Ramos, kemudian di depannya Haaland juga masih di prime time-nya lah dia kan. Jadi gue rasa ini bakal jadi pertandingan yang seru untuk leg pertama, dan kemungkinan sih bakal berimbang gitu ya. Itu sih. Gue ngeliatnya dari Madrid sih sebenarnya kalau dari badai cedera, gue inget di musim 2021 itu juga Madrid ngadepin Liverpool. Itu krisis bek kanan dia. Carvajal cedera, Lucas Vazquez cedera, taunya dicoba si Valverde di sana, jago-jago juga gitu. Jadi ini pelatihnya masih udah waktu itu Zidane, sekarang Ancelotti, dan menurut gua kan mereka dua ini bagus banget dalam memanfaatkan pemain-pemain yang udah ada gitu, memainkan pemain di luar posisi terbaiknya. Dia udah terbukti beberapa kali bisa ngelakuin. Dan kalau ngomongin eksperimen yang disebutin Fai, gua rasa dari fullback yang tersedia bukan nggak mungkin si Ferland Mendy bakal dimainin sebagai bek kanan gitu. Karena gue baca juga di jurnalis sana, ngeliat di fase latihan mereka, itu si Ferland Mendy malah dimaininnya banyak sebagai bek kanan. Jadi bukan nggak mungkin kita akan ngeliat nanti malam tuh istilahnya kayak inverted fullback kali ya. Kita biasa ngeliat inverted winger, nanti malam mungkin inverted fullback atau apa yang bakal dicoba, ya itu bakal menarik banget. Main sedikit Mendy juga punya kekuatan kaki kanan yang sama dengan kaki kiri, jadi ya kuat sih dia. Pastinya bakal jadi salah satu opsi juga. Ini gue ngelihat analoginya, depannya Ferrari, belakangnya panjat tunggal buat kedua tim ini. Depannya bagus nih, Marmos, Haaland, belakangnya panjat tunggal, angkot loh udah kayak angkot itu udah. Tapi kalau seru, tapi jangan kaget kalau ternyata nih pertandingan boring juga. Iya Karena sih, gue inget main aman pertandingan dua-duanya. di Etihad terakhir yang sampai adu penalti itu kan Boring banget. Madrid dikritik abis-abisan tuh. Dan Ancelotti bilang ya, ini satu-satunya cara buat gue ngalahin Pep Guardiola ya pakai cara kayak begini. Gue parkir bus aja, karena kalau lu mainin pakai cara lu terbuka segala macam ya Habis. good luck lu lawan City walaupun lagi pincang juga kan. Dan di City kan ini salah satu tim, bukan salah satu, emang tim teraktif kan di bursa transfer kemarin, di winter transfer, termasuk masuknya Nico Gonzalez yang cedera bro. Baru masuk. Diproyeksikan mungkin bakal ngegantiin si Rodri ataupun Gundogan gitu kan, tapi malah cedera juga. Lu dengan pembelian-pembelian yang udah dibeli Manchester City, menurut kalian ada yang bakal ngasih kejutan lah, entah itu Marmos, entah itu tadi Abdul Qadir, atau mungkin ya kalau Nico Gonzalez nggak bisa diharapkan lah kalau cedera. Ya palingan gue bakal penasaran sama siapa Marmos sih, karena kan dia di sayap kiri ya. Bisa saya Dia pokoknya depan lah ya. Nah itu yang gue harapin sih dari City, karena udah belakangan hampir 1-2 musim terakhir ini kan City kan kekurangan pemain-pemain di winger kiri kanannya gitu. Kebanyakan ke pemain-pemain playmaker kayak Bernardo Silva, dan juga pemain-pemain kayak Haaland. Banyak sih kan, apa namanya? Ada sih, ada, tapi Doku, end produknya Savinho. itu. End produknya itu masalah kan. Jadi harusnya sih Marmos bisa menjawab kekurangan yang ada di City itu sih, karena ya MU juga butuh lawan yang sepadan kan. Wow. Maksudnya sepadan lemahnya. Lu bahas-bahas tim gue. Dan tim dia juga. Oh, tim dia juga ya. Sama ya, dikaitin Ya itu ya. si Marmos sih gue harapnya bisa menjadi titik baliknya City sih di musim ini, karena kan dia awal musim sempat 9 laga nggak dapat menang sampai akhirnya ya betul. pas berganti tahun dia sempat akhirnya tancap gas, walaupun kemarin lawan Arsenal juga kena bantai juga. Tapi ya gue harap sih City akhirnya bisa nemuin jalannya lagi sih dengan datengin pemain-pemain di bursa transfer kemarin gitu. Gue pengen nanya prediksi, tapi kayak kalau prediksi doang kayaknya nggak asik kali ya. Apa maksud lu, arahnya mana? Kalah yang kemarin gini. Gue nggak mau dong, kalah sendiri dong. Arahnya kemana? Prediksi, tapi yang kalah nanti ada hukumannya. Boleh. Gila. Boleh. Hukumannya apa tapi? Apa nih? Menang kalah apa lolos-lolosan? Menang kalah aja dulu. Aduh. Menang kalah aja dulu bisa beda buat cerita leg ini. pertama, buat leg pertama. Leg pertama ya. Leg pertama. Oke. Pertama. Oke. Kalau bikin konten ya? Kalau bikin konten Kalau boleh bikin konten dah. taruh di Instagram sendiri ya? Boleh dah. Boleh ya? Deal ya? Kalau nggak bikin story aja.
Story. Boleh. Main kan? Oke. Main Oke. kan? Ya lu dulu lah yang udah kalah kan. Prediksi Gue dulu. Madrid. Lu Aduh, Madrid. sama Madrid juga. lagi. Gue Madrid menang juga. Madrid menang. Gue juga Madrid masalahnya. Ya Madrid semua. Ya, nggak ada dong. Nggak ada dong. Berarti Nggak udah berlaku Madrid dong. Kalau City yang menang kita semua bikin Iya, bikin konten. Maaf jangan nonton episode DPI Muda hari ini. Karena memang ternyata prediksi kita salah semua. Ya karena memang kalau gue ngeliat juga di atas kertas masih Madrid sih Iya, dengan pincangan yang dialami oleh Manchester City. Ya, gue ngelihat sih Madrid masih tetap satu langkah di depan dari Manchester City, terutama di lini tengah ya nantinya. Gue pasti ngelihat pasti di lini tengah akan terjadi pertempuran yang sangat seru sekali. Iya. Tapi dengan pemain-pemain yang ada yang tersedia dari Manchester City dan juga Real Madrid, kayaknya lini tengah Madrid akan jadi pembeda nanti. Dan pernah kejadian kan City menang di leg pertama bukan jaminan lu bakal lolos sih menurut gue di game kayak ini. Karena di musim 21-22 juga City menang di leg pertama, tapi gue inget banget itu skornya 4-3. Benzema golin, tadinya udah 4-2, Benzema golin jadi 4-3. Dia selebrasi cuy. Kayak ngasih pesan ke orang-orang tuh, ini gue cuma kalah 1, Madrid mah gak usah takut kalau kalah 1. Gue mau ngejar gini, dan itu dilakuin kan. Gue inget banget tuh musim itu tuh, Benzema padahal masih kalah tapi selebrasi. Dan itu menurut gue nunjukin nih tim memang mentality Mentalitasnya. never die lah kalau Dan baik mereka lagi DNA Champions League. DNA Punya kan itu Madrid. itu Dia berlaku Eropa. cuy. Gue percaya itu. Eropa. Iya kan? Gue percaya Iya. itu sih. Sama Dan sama kayak Milan. yes. Milan kayaknya juga bakal Milan. kan lawan Feyenoord. DNA Milan ya, Iya, harus kita DNA akui lah ya, Milan. DNA Iya, Milan. iya, Ya sepincang-pincangnya dia di domestik, kalau di Eropa udah beda deh. Iya. Gua pas oke. sekali. Jadi menurut kalian bakal ada kejutan nanti malam? Dan nggak cuma Madrid City deh, dari match-match lainnya ada Feyenoord Milan, terus ada juga Dortmund. Ada yang playoff 4 game kan ya? Gue kepo malah Feyenoord Milan sih karena kan Feyenoord baru ganti pelatih kan. Iya. Jadi pelatihnya baru banget dipecat. Brian. 2 hari sebelum pertandingan mereka Champions League akan ada perubahan. Susah Ya, cuy. Gantiin kita juga Arne akan Slot ngeliat tuh nanti. susah. Soalnya kan Gantiin Arne Slot Itu susah. susah bro. Baru Ini 6 bulan tim- dipecat tuh. Itu susah kan. Bebannya terlalu berat ya? Bebannya terlalu berat dan banyak pemain Feyenoord yang salah satunya diangkut Milan juga kan? Iya. Santi Gimenez dan Santi Gimenez. pemain-pemain lain emang squad yang ditinggalin sama Arne Slot tuh udah beda sama squad yang lagi bertanding sekarang gitu. Udah banyak yang pindah kayak Mats Weaver, Yakuba Minte, dan di back ada Hirtraida. Itu jadi menurut gue tugas besar banget bagi pelatih Feyenoord dan terbukti sekarang bayarannya dia harus cabut. Walaupun lolos itu udah bagus sebenarnya Bagus itu. Feyenoord, tapi Itu pertama kalinya kayaknya sayang banget. dalam jangka waktu buat knockout ya. Iya, untuk knockout ya. Dalam jangka waktu yang udah lama banget. Kayaknya terakhir dia main di knockout itu pas masih formatnya tuh namanya European Cup. Jauh udah lama ya? banget Lama banget tuh. Udah lama Jauh banget. banget. Dan Lawas. terakhir kali ketemu Milan kan juga kayak awal 2000-an deh, 2004, Lawas 2003 tapi ini ya. gitu. Lama Emang. kayaknya. Kayak kita belum lahir deh. Kita belum lahir Mas. Lahir tapi belum nonton kan? Lahir tapi belum Lahir nonton. tapi belum mungkin. nonton gitu. Nanti juga kita akan ada pembahasan yang menarik tentang pemain-pemain yang udah lahir nih. Sebenarnya kita udah lahir Iya. tapi belum banyak nonton karena nanti akan ada segmen unique player. Namun sebelum itu kita akan ada segmen baru yaitu deal or no deal. Ini statement yang sangat mudah sekali. Nanti kalian tinggal jawab aja. Kalian setuju atau tidak setuju? Oh, iya. Contohnya gini misalnya. Kayak kuis ya, deal or no deal ya. Iya. Contoh dulu apa langsung ini? Contoh dulu. Misal nih. AC Milannya juara Serie A, tapi Internya juara UCL. Deal or no deal buat kalian? Good deal. Good deal. Good deal. Buat kota Milan itu yang jadi bagus banget dan kebangkitan publik Itali menurut gua kalau kayak begitu. Tapi kalau POV-nya fans Milan, Nah iya. apa-apa lah, Nah menurut contohnya tuh, itu contoh buat fans Milan. Coba tulis di kolom komentar. Ikhlas nggak kalau misalnya kayak gitu? Mau fans AC Milan atau Inter Milan ikhlas nggak kalau hal itu terjadi? Oke. Paham Paham ya? Paham. Paham ya? Kita masuk nih. Ini buat fans Liverpool nih. tapi nanti yang nanya gantian ya. Boleh. Karena kan ini pertanyaannya soal Boleh. 2 nih, soal Liverpool dan juga soal MU. Oke. Jadi nanti kita berdua nih, Zal, sebagai Yes. fans Liverpool bakal nanya. Ini kebetulan mereka berdua fans MU, MU. kan? Dan kebalikannya juga. United. CMU ternyata. Main kan? Ini ada lagi. Ini sih kayaknya gue udah tahu sih jawabannya sih kalau buat kalian nih. Ini buat fans Liverpool dulu. Saki juga boleh jawab sih. Oke. Liverpool treble winner. Tapi salah pindah ke Arab. Aduh. Deal or no deal? Gue ya. Boleh. Gue deal. Treble Walaupun- dulu, apa dulu nih? Treble winner. Treble Ya, yang tersisa. Treble yang sisa. kan Udah bukan treble sih. Lu mau masih ngarepin FA? Iya sih. Lu Udah bukan mau treble lagi FA lo play mode lagi? Nah kan Liverpool sebenarnya udah pernah treble. Oh. Mini tapi. Mickey Mouse kalau kata fans MU Mickey Mouse. Kenapa deal? FA sama Gue Europa? deal. Karena kan musim ini apapun hasil outputnya udah bukan treble lagi. Kalau kata fans MU treble tuh harus ada FA Cup-nya. Jadi Yeah. FA Cup udah nggak dapet, jadi udah bukan treble. Dan gue pikir deal aja karena Liverpool punya moto ya. This means more. Wih. Satu piala tuh harganya jauh lebih bermakna ketimbang treble City, Iya, treble-nya Chelsea. Betul, betul. Satu piala bagi Liverpool tuh rasanya jauh lebih dalam, cuy. Jadi gue kalau seandainya dapat kesempatan Premier League atau UCL musim ini, tapi salah bakal pergi di musim depan, gue ambil karena atas dasar
piala itu harganya Iya, jauh bro. lebih mahal. Dan kalau waktu itu gue sempet nanya ke fans Liverpool yang jadul-jadul ya, lu nyangka nggak dulu tahun 90 Liverpool harus nunggu 30 tahun buat jadi juara? Jawabannya pada nggak nyangka gitu. Jadi itu artinya segala sesuatu yang dijuarain sama Liverpool tuh harus disyukurin. Iya. Dan itu jauh lebih mahal ketimbang Mohamed Salah seorang. Jadi gue bakal ambil sih, Fai. Selalu gue ambil. Yang penting juara lah. kalau Tapi gua. menurut gue emang semua fans Liverpool juga berharap treble lah. Udah Salah kan dari kapan? Udah mau dilepas 8 ke Arab. musim ya? Dari 8 musim musim. lalu. Bahkan musim ini kan rencananya dia bakal dijual kan kemarin. Ya. Iya, Perpanjangan kontrak juga dan nggak ada pemain yang lebih besar dari klub. Bush. Tapi dengan segudang apa ya, prestasi yang udah diberikan sama Salah, semuanya udah dikasih lah masalah dari zaman kegelapan Liverpool sampai akhirnya sekarang menjadi salah satu tim terkuat di Eropa. Yap. Jasa-jasanya lu mau langsung buang aja gitu, Salah. Buang aja sih enggak ya, tapi mungkin apa yang kita lakuin kan fans Liverpool, si FSG udah nawarin kontrak, tapi salahnya ada macet di sana lah, mungkin segi nggak kurang merasa dihargai dengan nominal gaji yang kurang tinggi atau gimana. Tapi gue rasa 8 musim apa yang dilakukan sama Salah tuh udah brilian banget, dan ini bakal jadi proper farewell banget kalau dia ngasih trofi. Dan trofi yang penting gue trofi itu bakal gue ambil. Dan Salah ini kan ibaratnya kalau slot pengen rezimnya dia tuh rezim yang bener-bener skuadnya dia gitu. Bisa jadi kan ke arah sana. Dan lu kan nggak nyebut Van Dijk cabut, Trent cabut kan? Iya. Karena Salah yang cabut, Salah dulu. yang lain masih Itu stay. bukan dengan Salah. Gue rasa sih masih Iya, bisa iya, dilakuin iya, sama iya. Arne Slot, dan Arne Slot on the wheel. Gue masih percaya sama squadnya Arne Slot. Dan iya gue sangat menghargai Mohamed Salah gitu. Mohamed Salah ya berapa semua trofi udah dia kasih buat Liverpool. Dia udah lengkap gitu. Iya. Champions League, Premier League, FA, Carabao, bahkan Club World Cup juga udah ya kemarin ya. Iya dapat dia. Dapat. World Cup. Dan gue bisa bilang Mohamed Salah ini adalah winger terbaik sejauh ini. Nah, kalau winger terbaik, apakah harus dilepas? Kalau misalnya dia minta gaji naik, apakah wajar Nah, sebenarnya lu wajar ya dengan performa dia yang sekarang gitu loh. Dia pun kadang balon dia loh sekarang. Masa naik gaji Sangat. nggak mungkin dikasih? Iya, dan umur dia udah 2 tahun ini. 32, 33. Jalan 33. Masih ada limitnya lah, masih bilang 2-3 tahun masih oke lah. Masih ada. Iya, mungkin setahun 2 tahun. Tapi kalau dijual ke Arab dengan harga katakanlah di atas 100 juta, lu bisa beli pemain Tapi yang kalau dia dijual pun udah nggak bisa dijual kan? Kan nggak bisa Oh, dia iya, free iya. ya. Iya, Habis, free agent. Itu dia sih. Habis free, kontraknya tapi gue rasa musim. Problemnya di situ gua ambil soalnya. sih. Tetap gue ambil. Karena juaranya, kalau juara tuh menurut gue harganya mahal, dan juga Liverpool kan punya reputasi gitu ya. Apakah Gerrard pensiun di Liverpool? Apakah Gerrard ini selesainya di Liverpool? Enggak juga gitu. Jadi ini tim yang emang nggak ada pemain yang lebih besar dari klub, dan menurut gua kalau emang harus move on, yang mendingan move on sekalian. Itu Salah nggak tergantikan, nggak bisa digantikan. Ini gua harus dicatat ya. Salah nggak bisa Salah, digantikan, tapi Salah kalau tidak. sampai juara itu legacy dia malah lebih wangi Iya sih, lagi sama iya Liverpool sih. Dan mungkin yang cuman gua sayangkan ketika Salah lepas adalah rekor-rekor dia yang udah dia capai selama ini di Premier League. Dia katakanlah kalau 2 musim lagi bisa lah masuk 4 besar top skor terbanyak sepanjang masa di Premier League. Bisa banget. Bisa. Karena sekarang Dan udah sekarang kan nomor peringkat 6 apa 5 enam. kalau nggak salah. ngelewatin Lampard kan. Udah lewatin Lampard. Iya. Dan kalau 2 tahun dia masih bisa lah 5 besar gitu. Tapi ya karena ya balik lagi, gue setuju tadi gue sempat bilang juga nggak ada pemain yang lebih besar daripada klubnya. Nah, kelihatan Ki ini Ki fans-fans Liverpool yang tidak percaya proses. Betul memang. sekali. Ay, Proses juga nggak cuma dari satu Tidak pemain. menghargai proses masalahnya kalau gue ngeliat Salah. Nggak cuma satu pemain karena Kalau kan kalau gue ngeliat ya Salah ya maksudnya. Kalau gue pribadi maksudnya ya tetap akan perpanjang Salah. Ya kalau ngelihat trofi maksudnya Carabao oke lah bisa disingkirkan lah. Tapi kalau misalnya Salah ini masih punya lah kan pertanyaan lu treble. Treble atau Salah lepas? Iya, makanya- Ya, gue pilih treble. kalau gue jadi fans Liverpool ya Carabao ntar aja dulu. Karena Salah menurut gue masih bisa bawa piala lebih banyak lagi Iya. untuk musim-musim mendatang. Kalau lu gimana Ki? Trofi kan nggak harus treble kan? Nah, Oke. Kan bisa aja dia ngincar Premier League kan juga yang penting trofi kan tadi Bang Rizal Premier yang League penting 1 aja menurut gue udah Nah berharga. itu berarti kan nggak harus treble. Jadi lebih baik kalau pilihan itu ya lebih baik Salah diperpanjang kontraknya ketimbang harus ngoyoh ngejar treble gitu karena kan ya gimana gitu maksudnya Salah dengan segudang prestasi tadi udah disebutin sama Bang Fai dan juga musim ini juga masih gacor maksudnya belum sampai di apa namanya di limitnya dia gitu masih ada 1 atau 2 tahun lagi mungkin Ya. dari Salah ini gitu. ceilingnya udah kelihatan emang. Atau masih udah kelihatan, tapi maksudnya itu masih bisa ditembus Masih lagi. bisa kalau ditembus, masalah. iya. Musim depan dapat UCL nggak ada yang nggak mungkin karena Betul. kalau ngelihat squad dari Liverpool tahun ini wah banget di depannya ada 6 striker. tapi ini di ada sana. isu bakal dijual di depan nih. Jota, Luis Diaz, Sama Nunes Iya, ya. sama Nunes. Gue percaya loh. Matius Nunes. Enggak, lain. Darwin Nunes. Lain. Gue percaya loh itu. Bakal dijual? 3 pemain itu. Iya. Karena Slot katanya emang ruthless kan. Di Iya. zaman Dedi Feyenoord tuh katanya ruthless banget. Nggak ada istilah romantisme sama pemain-pemain dan dia ngerasa walaupun lu perform sekalipun nggak ada jaminan lu buat stay gitu. Dan Iya, gue percaya iya, kok 3 iya, pemain iya, itu iya.
Nunes walaupun kemarin lawan Brentford banyak yang ngetek kok nih Bang, Nunes sebenarnya Bang. Golin nggak dia habis lawan Brentford habis Iya, itu. iya. Dia pernah Tapi bagus loh lawan Newcastle. bagus. Lawan Newcastle yang Walaupun musim nggak lalu golin. juga golin yang main Oh 10 iya, pemain bagus itu. 2 gol habis itu 2 gol, iya 12 sih. pertandingan nggak ngegolin. Iya Jadi sih. terlalu banyak performa dia yang kayak begitu. Jadi Nunes nggak apa-apa, Diaz nggak apa-apa, Jota nih menurut gua agak bimbang nih Jota kalau Jota dilepas nih. 50-50. Tapi ya gitu sih. Enggak apa-apa lah udahlah. Injury prone banget. Udah suruh main FIFA aja lah. Fokusnya Jago di situ. sih. Jadi bisa banget gitu loh. Kemarin Jago sih. ada event Team of the Year. Dia bilangnya cedera. Padahal main. gue tahu dia grinding. Tapi main. Lah kan cedera kaki, masih tangan masih bisa gerak. Nggak masalahnya dia lagi apa recovery cedera. Kelihatan tuh pas lagi mau ke rumah sakit di HP-nya itu buka aplikasi FIFA. Beda. Gak apa-apa lah kalau gitu. Yang penting bukan wasit yang main FPL. Iya. Inggris tuh berarti tuh. Berarti Wasit Inggris. Wasit VAR main FPL anjir. Ketahuan nih. Ketahuan ada tuh. gimana? Tapi itu udah Gabut tadi kali. fans Liverpool ya kita berdua setuju lah Gua ambil. kalau kita treble. Gua ambil. Ini fans MU, kita coba Nah, kita yuk, uji oke. seberapa besar kesetiaan kalian soal MU. Aduh. Pertanyaannya adalah deal or no deal. MU juara Europa League dan masuk UCL atau Liverpool juara IPL dan Arsenal juara UCL. Masya Allah. MU? MU juara Europa League Hah? dan masuk ke Champions League musim depan Yes. atau Liverpool juara Liga Inggris IPL dan Arsenal juara Champions League. Wah, lu mah bunuh gua itu. Tenggelamin ya. Liverpool ke-20. Arsenal pertama. Arsenalnya pecah telur. UCL. Wah, anjir kacau kalau itu. Gue sih deal sih. Ambil lu. Gue ambil. Thank you, Bro. Karena pertama dari POV fans MU dulu ya. Iya, iya. Kita kan udah lama nggak ngangkat pilar nih. Terakhir sama Mourinho katanya Europa League. Itu kan udah berapa tahun yang lalu. Musim lalu eranya. FA sama Ten Hag nggak lu anggap ya? Ya itu kan domestik. Oh, Ini Eropa. oke, kelar. Ini Eropa. Dan pride-nya walaupun di kasta keduanya ya, maksudnya kan UEL kan masih kasta kedua gitu. Tapi buat kita sebagai fans MU itu kayak sebuah anugerah gitu. Di tengah Anugerah. panceklik gelar gitu. Bukannya sering kan. begitu ya musim-musim juga. Klik, tapi dapat trofi, tapi peringkat sih. 2. Iya, iya. Sama Ole juga bisa peringkat 2. Makanya gue bilang kenapa gue ambil yang ini karena pride sebagai juara Eropa itu walaupun Europa League setidaknya kita sebagai fans MU tuh bisa apa ya, tersenyum lebar lah di tengah musim yang benar-benar kacau balau ini bahkan hampir degradasi. Mengakui ya. Iya. Fans MU Ya, hampir persaingannya degradasi, Kak. bukan Wah, di kita peringkat 13 loh. Kita udah bukan Big Four man. Ya, emang bukan Big Four, kata siapa MU Big Four? Small Four gitu. Sama Tottenham, sama Soton. Iya. sama Ipswich. Bersaingnya keluar dari degradasi lucu banget emang. WL ya MU. Iya. Memang kualitasnya di situ, Fai. Ya emang kualitasnya di situ, makanya gue juga mikir Juara pun udah bagus banget Ih, kalau juara itu udah jadi prestasi terbesar menurut gua kalau misalnya bisa juara UEL musim ini. Tapi lu merelakan ngelihat rival-rival. Nah, masalahnya di 20 situ. trofi dan juga Arsenal pecah telur. Iya, tapi kalau misalnya harus ngelihat musim ini ya, kalau misalnya kita dapat UEL ya kita rela lah, udahlah kasihlah Liverpool 20 lah samain lah. Iya, iya. Arsenal juga kalau misalnya mau pecah telur silahkan Iya. lah. Udah lama juga dia nggak dapat trofi kan. Terakhir kapan? FA. Tapi sejarah fans MU biasa dibalikin gini, Premier League berdua kali, Bos. Ya, ya. Format baru. Ya. Format Baru, baru. Gue tetap Itu tidak fakta akan sih. membahas itu. Tapi yang gue hitung Fakta sih. adalah jumlahnya yang udah dari dulu kan kehitung kan 20 dan juga 19 itu kan jadi Karena rivalitas. correct kan. me if I'm wrong ya. Iya. Menurut gue di Europa League musim ini pun United bukan favorit gitu. Bukan. Lihat tim-tim yang tersedia walaupun Masih ada sebenarnya siapa sih? masih ada yang Tottenham. tim-tim kayak Tottenham. Lu anggap Tottenham sebagai Oh, iya dong. Lah kan sama tim kalian. Ada Frankfurt. Maksudnya Frankfurt dari di Inggris sana kan ya. Tottenham kan. Iya, Dari perwakilan Inggris. Inggris. ada Lazio juga. Nah kan senasib MU Senasib Tottenham. Iya. Sebenarnya peluangnya masih ada. Sebenarnya ada. peluangnya masih ada dan menurut gue cukup terbuka karena MU kan langsung lolos dari babak playoff kan. Jadi nggak ikutan Dan lagi. nunggu ya dia ya. Sama kayak Liverpool lah di Iya. UCL. Liverpool ya cabang Europa League lah ini. Sebenarnya iya. Boleh Iya. deh. Ada lagi di cabang melon Chelsea. Iya itu kayak Liverpool banget. itu. Udah Liverpool banget itu. Pokoknya sekarang ini kita berkaca pada Liverpool. Padahal dulu ya Allah. Ya Allah. Kita putar balikan di 5 sampai 10 tahun ke belakang. Wah, kacau itu eranya. Ya dunia berputar lah. Tapi ya kalau misalnya memang harus berbagi trofi, misalnya kita UEL, Liverpool Premier League, Arsenal UCL,
ya udahlah, Ya legowo lah. Lu gua. ambil trofi. Ambil lah, Gua nggak sih apa-apa lah. udah sih. Berarti Jadi parameter start lu musim depannya lebih enak kalau misalnya kita ngomongin start musim depan. MU punya UCL, artinya bargaining power untuk beli pemain di musim depan itu jauh lebih bagus. Gue senangnya di situ. Karena kita punya peluang untuk dapetin pemain-pemain yang kelasnya bintang itu jauh lebih besar. Mungkin bisa dapetin Gyökeres, mungkin bisa dapetin Isak, mungkin bisa dapetin pemain-pemain lainnya. Atau Rashford pulang lagi. Allah. Nggak ada yang tahu. Gak usah, udah biarin aja di Aston tapi Villa. kan jadi gitu, MU dapat trofi, tapi ya timnya masih belum selesai gitu, solusinya belum ketemu gitu. Iya, Di era Mourinho juga Juara kalian UEL. dapat juara Eropa tapi ya permainan masih begitu. Ya sekarang aja maksudnya FA kalau 3 kita tahun ngomongin lalu, secara finansial ya kita mau beli pemain di Januari kapan sekarang Dorgu aja alhamdulillah bisa masuk. Cuma satu itu pun Dorgu. Nah kalau misalnya nanti ada problem finansial lagi di summer, ini jadi PR buat Amorim dan juga staf kepelatihan di saat coba untuk membongkar apa yang udah diciptakan oleh Erik ten Hag dan juga terdahulunya. Ini kan udah created by coach-coach Yeah. yang terdahulu ibaratnya kan squad ini kan yang sebenarnya Amorim udah pengen buang semua main 3 back ya pemain-pemain ini udah nggak bisa keep up dengan pace yang ada di skema Ruben Amorim jadi ya kalau misalnya summer financial problem lagi ya kayaknya Amorim bahaya Gila, sih. kalau MU juara Europa League berarti warisan Ten Hag bisa nganterin gelar loh. Ini Iya, namanya Ten Hag bisa jadi Enggak. dapat wangi dulu nih. Tapi harusnya tadi dibalik, Bro. Apanya? MU juara Europa League atau MU degradasi. Itu pilihan sulit Itu tuh. pilihan Nah itu tanya fans Iya. Tottenham aja lah. Itu tanya fans Tottenham aja lah. Nggak, soalnya gue pengen lihat gitu tim dari Liga 2, tim dari Champions League. Nah, itu yang gimana main tuh? Champions League. Kan Tuh, belum bakal ada jadi ya. sejarah. Kalau dia Eropa dulu. Dulu Europa League Wigan Wigan. Valencia Wigan. Tottenham Wigan. gitu Belum tuh. ada. Birmingham sempet gak sih Birmingham? Itu tuh belum format yang tiket dari situ kalau Belum nggak format salah. tiket Belum dari situ yang ya? dari situ kan. Karabau kalau dia kan Carling. Ya Carling waktu itu. Ya aduh agak nggak rela sebenarnya gue. lucu sih Sebenarnya degradasi gua tapi nggak juara rela. Eropa tuh gimana? Seru sebenarnya. Degradasi tapi juara Eropa, Pak. Kayak degradasi ya. Aduh gue Soalnya Tapi MU tuh lucu gimana sih. ya? MU tuh kelihatannya musim ini bukan kayak tim papan atas yang lagi underperform gitu. Gue ngeliat nonton MU tuh kayak emang tim papan 13, Iya, iya. peringkat 13 mainnya. Berarti well deserved lah di papan. Iya, emang kualitasnya mainnya di tim papan segitu dan kualitas yang ditunjukkan emang segitu. Jadi bukan kayak tim kayak City lah. City lagi underperform kan kelihatan banget mainnya. Tim papan atas tapi lagi underperform tuh kelihatan. Kalau Kelihatan. MU tuh ini emang segini menurut gue kualitas Ya, standar ya. kualitasnya di Eropa yang oranye bukan yang biru. Iya. Iya sih, dan Oren pun juga beruntung gara-gara juara FA Cup kan musim lalu. Kalau Iya. dia nggak dapat FA Cup kan mainnya di Melon Melon, sebenarnya. iya. Jadi Iya. banyak banget berkah dari mereka sih sebenarnya. Enak tuh itu loh. Iya sih, Hadiah. Ten Hag saya hadiah dari Ten Hag terakhir. Tapi coba fans MU buat kalian pilih yang mana? Mending MU juara Europa League atau Liverpool juara Liga Inggris dan Arsenal juara Liga Champions? Coba tulis di kolom komentar. Karena itu pembahasannya sangat menarik sekali tuh antara MU, Liverpool Arsenal. dan juga Arsenal. Rebut-rebutan Rival. trofi, Iya. lagi kejar-kejaran juga. Tapi ada yang marah-marah juga kemarin kan masalahnya. Siapa Premier League Premier League siapa? Premier League siapa? Ya Allah. Gue juga bingung tuh makanya. Tapi Zal, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Unique player. Unique player. Setelah minggu lalu kita udah bahas juga unique player nih pemain-pemain yang istilahnya nyempil di tim yang juara, tim-tim juara dunia. Sekarang kita bahas pemain-pemain yang notabene pemain besar tapi dia nggak punya trofi UCL. Menurut kalian mereka masih layak disebut pemain besarkah ataukah emang ini UCL itu sebagai standar seorang pemain disebut pemain besar? Nih gue menarik banget tunggu jawaban-jawaban dari kalian. Lu dulu Ki. Oke. Kasus pertama, ini pemain yang musim pertamanya pindah ke klub lu nih bisa ngangkat standar tim lu untuk jadi juara. Waktu itu treble lu dapat. Treble mini tapi ya. Iya. UEL, Carabao dan FA Cup. FA. Gitu. Siapa nih? Si Community, Carabao sama Europa League. Zlatan Ibrahimovic Oh, di Zlatan musim Ibrahimovic, pertamanya. oke. Tapi dengan skill yang mentereng, mentalitas yang kita tahu Ibrahimovic gila banget. Tim juga pindah-pindah selalu tim-tim besar. Betul. Nggak pernah dapat UCL seumur hidupnya. Menurut lu faktor apa sih yang bikin dia nggak dapat UCL dan apakah itu jadi standar seorang pemain dinilai pemain bagus apa enggak? Oke, buat gue sih kalau pertama ditanya dia tetap pemain besar atau enggak, tentu pasti masih jadi pemain besar gitu karena dengan segudang prestasi catatan gol dan juga penampilan yang ditorehkan bersama klub, kemudian kompetisi domestik juga dia juga banyak prestasinya. Cuma kalau trofi UCL jadi tolak ukur dia pemain besar atau enggak, buat gue agak kurang fair gitu. Karena ya kalau misalkan dia bermain sekian puluh tahun dengan jumlah gol dan juga membantu tim-tim besar termasuk United di musim 17-18 waktu itu,
dan dia nggak jadi dinobatkan bukan sebagai pemain besar, buat gue kurang fair. Kurang fair. Iya, karena ya Ibra ya tetap Ibra gitu. Dia dengan egonya yang luar biasa besarnya, dan mungkin itu juga jadi salah satu faktor dia kenapa nggak dapat UCL gitu, karena mungkin dia di dalam tim juga dia egonya terlalu besar gitu, mungkin Susah dihandle. Betul, susah dihandle. Lu ngeliat faktor Ibra ini gimana? Gua masih menganggap Ibrahimovic ini pemain besar ya. Soalnya kalau kecil Ibra. Ibra. Coba Bang Anggi, kalau Bang Anggi ngomong Ibra gimana? Iya kayak begitu tadi itu. Ibra kadabra. Tapi tetap dong dia pemain besar. Tapi gue heran ya. Dia kan pindah-pindah klub dan ke klub yang bisa dibilang klub-klub besar gitu. Belum klub-klub yang kelangganan Liga Champions, juara bahkan. Katakanlah you name it lah, Ajax, Inter, Milan, Juve, MU, Barca, segala macam. Tapi ya rekor-rekor juga udah dia pecahkan, bahkan Puskás Award juga udah dia dapat. Itu gol terbaik seumur hidup gua. Lawan jujur. Inggris tuh, Inggris. bicycle kick-nya tuh. Itu gol terbaik. Ya itu gue bisa bilang dia salah satu striker terbaik sepanjang masa gitu. Dengan torehannya bahkan rekor-rekornya juga banyak. Gol terbanyak sepanjang masa untuk PSG, terbanyak sepanjang masa untuk Swedia. Swedia. Iya. Andalannya Swedia ini. Bisa nggak disusul sama Isak ya? Susah. Pemain tertua yang mencetak gol di Serie A, pemain pertama yang mencetak gol di Liga Champions untuk 7 klub berbeda. Gila tuh. Dan dia menangin, kalau Champions League dia nggak dapet, tapi Piala Liga dia banyak banget. Udah sama Ajax. Terus juga Italia udah, Spanyol udah, Perancis sama PSG. Perancis langganan. Ya nggak ada alasan buat gak manggil dia pemain besar gitu. Ibra kadabra ya. Ibra kadabra. Kali ini dua orang udah nyebut dia nama besar. Lu karena dia pernah berseragam di MU juga. Besar lah itu jelas. Sangat dengan CV yang udah dia punya ya pastinya pemain besar lah. Tapi problemnya kan di ego aja ya waktu itu ya, di saat dia di Barcelona dia raihan terbaiknya kalau nggak salah semifinal kalau nggak salah ya. 2009 2010. 2011 kalau nggak salah Barca juara ya. 2010 2011 Barcelona juara. Itu dia diganti Villa kan. Itu selalu terjadi di Ibra loh, makanya tim yang akhirnya ditinggalkan sama Ibra akhirnya juara champion. Inter pun juga akhirnya diledekin kan sama pemain-pemain Inter kan. Gue punya trofi nih. Karena ada kasus juga kan dengan pemain-pemain Inter waktu itu kalau nggak salah Kung Fu Kick ya ke Materazzi kalau nggak salah. Nggak akrab ya dia. Nggak akrab sama Materazzi dan akhirnya diledekin makanya sama pemain-pemain Inter. Gue punya trofi nih akhirnya. Ya masalahnya cuma dari Ibra sih ego aja sih sebenarnya. Dia pemain besar, sangat-sangat besar menurut gue. Gue jadi inget 2008-2009 Barcelona juara UCL dengan Eto'o. 2009-2010 Ibra ditukar Eto'o. Eto'onya di Inter juara, Inter Milan. Barcelonanya nggak juara. Iya lagi. Dia digantiin sama David Villa, Barcelona juara. Jadi apesnya juga ada apa sih? Apa sih? Tim yang dia bilang pernah juara UCL ya benar. Tukeran sama Eto'onya yang juara. Eto'o musim berturut. Emang ngejinx itu kayaknya. Pemain itu emang ada pemain-pemain yang seperti itu yang ada satu trofi, semua trofi dia bisa raih, tapi ada satu trofi nggak bisa diraih. Salah satunya Ibra. Layaknya Gerrard nggak pernah juara Premier League. Gue itu di bracket yang sama lah itu menurut gue tuh. Dapat yang lain tapi Premier League ada. Kita beralih ke pemain selanjutnya. Ini magician Spanyol lah. Pemain yang mudanya breakthrough banget sama Arsene Wenger, Cesc Fabregas. Lu sendiri ngeliat ya kalau di Arsenal kita nggak bisa harapin dia juara Champions League lah. Itu fair, Arsenal nggak pernah juara di sana dan Fabregas nggak mungkin kita pertimbangkan dia juaranya bersama Arsenal. Tapi bersama Barcelona dia gagal. Masuk final pun enggak kalau sama Barcelona ya. Di semifinal kalah sama Munchen agregat 7-0. Habis itu ke Chelsea bersama Mourinho juga nggak pernah tembus sampai di final dan nggak pernah jadi juara. Menurut lu Fabregas faktor apa ya kalau dia ini? Legendnya Como ya. Sekarang Legendnya Como. Statusnya dianggap Como. Gue bisa bilang faktor apes juga sih. Karena ya Apes main di Arsenal. Apes main di Arsenal. Kalau dia Chelsea lebih lama tuh bakal dapet tuh. Ya kan karena kan dia sempat di Chelsea, Arsenal final pernah ya dia Barcelona itu. Dan ini pemain yang ya sama Spanyol juga dia udah dapet Piala Dunia, Euro juga udah dapet, Liga Inggris juga udah sama Chelsea gitu kan. Ya enggak cuma ya mirip-mirip sama Ibra lah. Ibra kan semua selain UCL udah didapat. Kecuali di negaranya ya, Swedia kan juga ya you know lah. Susah banget dapat Euro ataupun apalagi Piala Dunia. Kalau Fabregas ini lebih lengkap gitu. Dia di sama negaranya sama Spanyol udah dapetin semua, sama tim juga udah dapetin semua, minus UCL doang. Jadi ya walaupun gue bisa bilang namanya nggak sebesar Ibra karena ya faktor striker dan juga gelandang lah ya, karena kan ya fair-fairan aja emang striker lebih dianggap lebih besar gitu lah istilahnya. Tapi kalau si Fabregas ini gue bisa bilang masih pemain besar sih. Lu, Fai?
Cas Anjar. Ces Anjar. Ces Fabregas. Ces Fabregas. Ini pemain yang sebenarnya punya kualitas bagus. Iya, pertama kali muncul ya maksudnya kan di Arsenal kan ya. Pas masih muda-mudanya tuh. Iya, 16 dari tahun. La Masia tiba-tiba di Arsenal nongol, tiba-tiba runner up champion. Itu kan sebuah hal yang kalau kita bilang, wah ini pemain bakal jadi sesuatu yang fantastis, sesuatu yang magic ini nantinya untuk bisa bermain di champion untuk di musim-musim mendatang. Tapi problemnya adalah apa sih gue sama kayak Ibra. Dia ke Barca nih, dia ke Barca kalau nggak salah tahun 2011. Itu setelah Barca menang champion. Yep. Nah di periode itu, di periode Fabregas di Barca 3 kali itu mental semua. Kalah semifinal sama Chelsea, gol Torres, gitu kan, Gary Neville, terus kalah sama Bayern, terus musim terakhirnya kalah di perempat final kalau nggak salah sama Atletico. Terus akhirnya dicabut kan dari Barca kan. Jadi sebenarnya ada momen-momen di mana pemain-pemain besar ini ya memang udah tidak cocok lagi dengan klubnya atau mungkin dibayang-bayang oleh sosok yang sangat besar karena memang di Barcelona waktu itu masih ada Xavi dan juga Iniesta. Itu yang jadi problem makanya. Ya ketidakcocokan itu, puzzle-puzzle yang tidak cocok itu akhirnya yang membuat mereka tidak bisa dapetin champion. Sebenarnya Fabregas kalau sabar setahun lagi menang champion 14-15. Ya kayak Ibra ya. Iya, sama kasusnya. Tapi kalau ngomongin Fabregas ya dia pemain yang besar sih sebenarnya. Tapi sayang aja dia di bawah bayang-bayang Xavi dan Iniesta karena generasinya mirip-mirip lah. Walaupun di bawahnya tapi maksudnya memang Xavi dan Iniesta memang figur yang terlalu kuat untuk bisa digeser di Spanyol. Lu? Gua sih ngeliat Fabregas nih, gue ingetnya tuh dia tuh pemain pertama yang dijadikan false nine. Di Spanyol, di timnas Spanyol waktu itu karena 2012 ya. Iya, pas Spanyol juara dunia waktu itu. Dunia kemudian juara Eropa kan 2012. Nah, si Fabregas ini emang kalau gue bilang ya pemain yang underrated gitu. Salah satu gelandang yang underrated karena dia ini sebenarnya cerdik, dia pintar. Terbukti waktu di Chelsea dia benar-benar sebagai pengatur serangannya Chelsea lah waktu itu dia. Kemudian di Barca dia mungkin gue lihatnya jarang sebagai gelandang tapi lebih jadi false nine ya. Karena lebih banyak di kotak penalti segala macam. Tapi karena semakin bertua ya gitulah pemain bola kan kalau semakin tua berumur dia makin ke belakang kan posisi. Di Chelsea juga begitu. Nah, dia prime time dia sebenarnya ada di Arsenal sebenarnya. Cuman ya missnya di klubnya sih kalau buat gua. Kalau buat gua. IG-nya tadi ada ya di awal-awal ya. Kalian bisa langsung serang aja. Banyak kan pemain kayak gitu kan. HP lu berapa? Nah, HP itu 1 lagi. 2. Iya, maksudnya banyak pemain yang di Arsenal juga lebih tanda kutip kayak salah klub gitu kayak Robin van Persie dan salah satunya Cesc Fabregas gitu sampai akhirnya dia pindah ke Barca untuk mencari trofi kan, trofi Liga akhirnya didapatkan dan trofi domestik, cuman minusnya di UCL-nya. Nah itu dia emang apesnya aja sih dia Cesc Fabregas. Jadi buat gua Cesc Fabregas masih sebagai pemain yang besar lah ya buat gua, walaupun nggak terlalu besar di antara gelandang-gelandang seangkatannya gitu. Dan dia salah satu top assist di Premier League juga kan? Betul. Top assist di Premier League dan menurut gua momentum terbaik dia buat dapat Champions tuh ya sama Barcelona. Tapi apesnya selain dari faktor UCL-nya, di faktor juga pelatihnya. Di 3 musim dia bersama Barcelona, 3 musimnya itu pelatihnya beda-beda semua tuh. Musim pertama Pep Guardiola, kedua Tito Villanova, tiganya Gerardo Tata Martino. Jadi faktor itu pasti berpengaruh. Tapi gua sebelum beralih ke pemain terakhir, gua pengen nanya dulu satu-satu dari lu, jawab cepet aja. Fabregas legend Arsenal apa legend Chelsea? Chelsea lah. Legend Chelsea. Lu legend Arsenal. Legend Arsenal. Karena dia awal-awal ya Arsenal. Dia legend mana lu anggap? Legend Arsenal berarti lu. Lu legend Arsenal apa legend Chelsea? Arsenal sih. Legend Arsenal. Iya, benar-benar. Kalau gue sih nganggap dia ya legend Chelsea sih ya. Dia dapat Premier League di sana juga. Trofi dia. Premier League di sana dan sama Conte ya waktu itu musim yang dia bagus juga tuh, dan musim pertama dia sama Mourinho tuh asisnya ke Schürrle itu bagus banget. Back to season sama Conte itu yang akhirnya gue bilang kayak Fabregas emang kayaknya jadi legend Chelsea deh. Kalau di Arsenal soalnya ya outputnya nggak ada. Ya trofi kan penilaiannya juga. Tetap harus ada trofi dalam penilaian. Legend Chelsea 2, legend Arsenal 2. Imbang lah ya. Ini kita ke pemain yang terakhir. El Phenomenon. R9 Nazario, R9. Striker favoritnya Koci ini. Koci setiap ditanya striker terbaik sepanjang sejarah siapa, jawabannya R9. Tapi nggak pernah punya UCL nih. Menurut lo faktor apa dia? Kenapa nggak pernah punya UCL? Faktor apa ya? Buat gue sih kayaknya Ronaldo ini timnya juga mentereng loh kan? Iya, timnya mentereng. Mungkin karena kurang sabar juga kayak Ibra kali ya. Dia posisi striker juga dan dia juga haus gol kan, dan mungkin dia juga nggak sabaran orangnya. Kayak butuh trofi kok nggak dapet kayak cari tim lain lah. Ke rival bahkan kan. Dari Inter ke Milan gitu kan. Iya, benar ya. Jadi kayak
di Milan kali ya, di kota sebelah kali ya. Mungkin warna merah lebih oke nih buat gue nih. Ternyata nggak dapet juga ya. Itu sih mungkin buat gue kurang sabar aja pemain ini. Dan mungkin di Real Madrid juga salah satunya itu, dia juga nggak sabar juga, apa akhirnya nggak dapet juga kan di Madrid. Dan itu mungkin jadi penyakit pemain-pemain striker kali ya, nggak sabaran dan haus gol, haus trofi karena nggak sabar juga, akhirnya dia milih klub lain. Tapi menarik kalau ngomongin R9 ya, ini di champion itu dia cuma main 40 kali. Minim banget ya. Minim banget untuk seorang Ronaldo Nazario da Lima yang kita tahu ya CV-nya sangat-sangat mentereng. El Phenomenon. Ini cuma 40 kali main doang, dan itu coba bermain di Inter Milan dan juga Real Madrid. Real Madrid ya. Jadi 2 klub itu aja, padahal dia kan pernah sempat ke PSV, pernah ke klub lain juga. Apa mungkin karena itu bukan ranahnya gue lah, karena zaman itu gue belum banyak nonton bola, bahkan belum lahir. Apakah di musim-musim tersebut kontestasi menuju ke UCL itu sangatlah berat di liga-liga tersebut, apalagi kita tahu Serie A lagi prime-prime-nya waktu itu. La Liga juga lagi prime-prime-nya waktu itu. Apakah itu jadi salah satu faktor? Tapi dia kan akhirnya punya trofi UEFA Cup sama Inter Milan di 96-97 kalau nggak salah ya. Itu gue baru lahir tuh. Gue nonton tuh waktu itu. Di dalam kandungan waktu itu. Dalam kandungan, tahu ya, denger ya. Denger kayak, Ronaldo golin. Menurut lo apa faktor cederanya? Dia kan cederanya horor ya. Ini pemain. Tapi gue nanya deh, menurut lu Ronaldo legend siapa? Nah, balikin lagi. Milan iya, Inter iya. Gue Madrid dia pakai iya. Karena ada game yang dia lawan MU tuh Ikonik bagus banget itu. Yang baju hitam TK itu ya, itu bagus banget. Siemens apa TK tuh ini? Siemens bagus banget Ronaldo. Tapi kalau dibandingin sama pemain-pemain yang kita bahas tadi, dari mulai Ibra, terus juga si Cesc Fabregas dan juga Ronaldo Nazario, ini dia yang paling lengkap sih. Dan yang nggak lengkap cuman apa UCL doang. Karena kalau ya yang semua yang pemain-pemain sebelumnya tadi udah didapetin, dia ditambah Ballon d'Or gitu. 2 kali dia Ballon d'Or, Pildun 2 kali. Walaupun gol-gol dia nggak lebih banyak daripada Neymar ya. Masih banyak Neymar. Sama nama Neymar. Buset. Tapi kalau lihat statistik golnya lebih banyak Neymar. Iya, tapi kalau ngelihat impact di permainannya wah. Ya gue cuma bahas golnya. Tapi kalau impactnya gue jujur setuju. Iyalah. R9 juga juara dunianya nyingkirinnya susah kan? Iya. Jerman finalnya, Jerman lagi prime-prime loh itu. Tapi emang disclaimer dulu ya. Kita mungkin cuma nonton akhir-akhir musim. Iya, mungkin kita nonton di periode Madrid ya. Gue nonton R9 yang udah gempal lah. Dia gue Brazil. Udah akut lututnya itu. Gue tahu gara-gara Ronaldo Ati dulu. Era kita. Gunting pala botak dong. Sebelum Real Madrid kayak otak kita belum tumbuh dengan sempurna waktu itu. Gue enggak, Pildun 2006 masih main dia soalnya. Pildun 2006 itu Ronaldinho tuh masih main dan itu badannya udah gempal banget. Dan singkat gue 2006 2007 Ronaldo 2006 2007 tuh sebenarnya dia pindah Milan kan ini kan Januari 2007, padahal di tahun itu Milan juara loh. Juara UCL lawan Liverpool. Tapi dia nggak ada faktor apes nggak disertakan kayaknya itu di Milan yang itu ya. Jadi nggak dianggap juara di situ. Padahal dia pindahnya di situ. Tapi ada satu pemain, kalau lo ngomongin Piala Dunia 2002, ada satu pemain lagi sebenarnya nggak kita sebut. 2002 1 tahun tuh gua. Coy. Gue baru 2 tahun. 1 tahun ya? Iya. 2002 coy. Berapa ya? 5 loh. 5 loh. Michael Ballack. Lu lupa sama Michael Ballack. UCL gagal ya? 2 tahun gua. Iya. UCL kalah terus. UCL kalah kan dia kan? Iya benar. Kalah sama tendangannya Zidane. Oh iya. Di Leverkusen. Sama Chelsea. Dia ngelihat pemainnya kepleset tuh. Terry. Sayang amat gue bilang. John Terry. Lain dong. Bener baru enggak gua. Michael Ballack tuh jadi salah. 2002 dia final UCL kalah. Final Piala Dunia kalah. 2008 final Euro kalah. Final UCL kalah. Jadi bad luck Ballack. Begitu, iya benar. Bad luck Ballack itu tepat. Sama satu lagi sebenarnya. Buffon. Gianluigi Buffon enggak pernah juara ya. Buffon Ya. Terlalu setia Terlalu setia. 3 kali. Apes. Di PSG juga. Iya, kalah main MU. Di PSG mah jauh lah. Pasti PSG jauh lah. Tapi pas sama Juve loh 2 kali loh dia. Final dapat padahal ya. Iya udah final 3 kali. Waktu itu kan kalah sama AC Milan juga kan. AC Milan 2003 Barca sama Madrid ya benar. Iya 3 kali berarti final kalah semua. Aduh apes banget. Tapi yowes itu nama-nama pemain yang walaupun mereka nggak punya UCL masih gua taruh. Kalau kiper Buffon masih top 10. Zlatan Ibrahimovic striker masih top 10. Bahkan Cesc Fabregas untuk gelandang masih gua taruh top 10 karena gua suka banget sama main dia. Tapi ya itu kadang kejam ya sepak bola itu. Tapi itulah pembahasan dari unique player kita dan kita sekarang masuk ke kita masuk ke seperti biasa bakal ada trivia di Hat Trick Trivia Liberty. Hayu. Masih imun nih gue. Lu masih imun ya? Gua 2 minggu lalu dapat imun. Berarti gua enggak dapat ini dong. Ini udah berlaku lah ya. Oh berlaku ya? Berlaku udah. Enggak gitu ya? Kita mainkan.
Gue belum tahu nih kuis hari ini kayak gimana. Nah ini kita panggil aja nih quiz master kita. Halo, selamat sore menuju malam, Bang Abrar. Oh, bel dulu diingetin sama quiz master tuh bikin bel. Bel apa ya? Ah, gue mah udah pasti Brad. Gua quadruple. Wah, susah. Udah. Susah itu. Susah bunyi ini. Ada Pak, Egi, bel. Basic aja lah. Bel. Oke. Egi, prikitu. Iya, oke. Masih bisa gimana nih Bang Abrar? kalau gue dengar sih masih siapakah aku, Iya, tapi masih. dengan format yang cukup berbeda. Boleh dibeli spill dikit, Bang Abrar seperti apa? Tapi kita lihat dari bentuk tubuhnya. Walah. Seru. Bisa dari bibir, bisa dari ujung telinga. Waduh, good luck dah itu. Good luck, guys. Telinga. Seperti biasa Jebret Tim, Telinga siapapun orang yang kan kalah sama, akan mendapatkan hukuman yang biasanya akan ditayangkan di Instagram dari Jebret. Waduh. Coba Iya, jadi cek jadi aja kita nanti. tunggu saja siapakah. Walaupun paling banyak kayaknya gue ya. Sengaja nih, gue udah mikir dia sengaja kalah kayaknya. Iya. Biar muncul di Instagram ini. Biar engagement Instagramnya naik kan, lumayan kan bisa collab itu. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Ini dia. Siapakah aku? Quadruple. Bel. Oke. Jauh dulu. Aduh. Harry Maguire. Apakah Harry Maguire jawabannya? 3, 2, 1. Salah. Bel. Juan mata. Juan mata. Kita lihat kembali. Bukan. Juan mata. Balik lagi ke apa? Apakah benar? 3, 2, 1. Bukan. Salah. Ya. Kayak bener sih lu berdua nih. Eki itu Eki bukan gua. Eki. Matius Delik. Matias Deli. Iya lagi. Kita lihat kembali. Apakah ini ciri-ciri dari Matias Deli? Kita balik ke peserta. Kita buktikan apakah benar Matias Deli. 3, 2, 1. Ini dia jawaban. Oke. Lagi tamu. 3 loser. Dadu dengan posisinya sebagai loser. Quiz master Batuk Bengek. Batuk Pak Haji. Bengek dia, bengek. Pertanyaan kedua. Siapakah aku? Waduh. Ingat lagi Matanya. Aduh. Quadruple. Aduh. Final. Brahim Diaz. Aduh. Brahim Diaz balik dulu. Ai. Apakah ini mata dari Brahim Diaz? Kita buktikan pemain yang sekarang. Iya. Orang lagi pakai ancang-ancang. Gak kompak di ruang produksi. Gak kompak di ruang produksi. Gimana Bagaimana nih? ini? Kita lempar. Benar. Benar. Dah. Nol lagi kita dah. Let's Gua mah udah biasa. Masih ada beberapa pertanyaan lah, Dav. Aman. Masih ada. Baru. Baru dua, masih banyak. Panjang cuy. Masih ada poin ganda juga pastinya. Ayo kita masuk ke pertanyaan ketiga. Siapakah aku? Lihat ini dia. Apakah dia Kendrick Lamar? Bet. Bel. Tampil di apa? Super Bowl. Kendrick Lamar. Wei, silakan. Noni Madueke. Noni Madueke, apakah Anda yakin karena banyak yang Iya, mirip banyak lagi di mirip. channel? Yakin. Banyak yang mirip ya. Yakin. Kita buktikan. Apakah benar pemain asal Inggris yang pernah main di PSG benar bersama Cody Gakpo? Iya. Gitu, Trivia apa? Dua, ya? satu. Madueke. Pressure di Dazu. Kembali lagi Dazuf dengan telurnya. 1-1-1 kosong. Di bawah Dafa. tekanan. Saya bukan pura-pura emang bro. Di bawah Setuju, tekanan. Emang goblok gua. Masih ada pertanyaan Masih ada, selanjutnya. masih Ayo kita masuk ke pertanyaan keempat. Dari tim La Liga. Oke. Waduh. Siapakah aku? Oh. Bret. Silakan, Faye. Casado. Casado, apakah dia seorang Casado bintang muda dari Barcelona yang dipaksa untuk berkembang? Ini dia kita buktikan keseriusan Povi. Ini buktinya. Wah, gile. 2-0. Khas sih dia ininya. Hasa, iya, Dibanding ini dagunya yang khas lain. banget emang. Nah, lu kalau udah nyerah dari sekarang aja. Biar ini nih, biar langsung. Kelebus Sekarang banget. dari
Dari mana nih, Bang? Tim Bundesliga. Waduh. Kita jauh. buktikan nih, ini udah pur nih buat. Nggak tahu kebangetan. Kakak kan Bundesliga semua. Lah kan lu udah paling sering lah. Ini siapa yang sering? Gua baru sekali. Lu berapa kali? Dia sering. Asian Cup. Iya, Asian Cup U20. Dia kalau Al Hilal gitu-gitu jago Bisa. dia. Ronaldo. JDT bisa dia. Bundesliga ayo. Gue emang goblok aja gue. 3, 2, 1 silakan. Quadruple. Aduh. Ya, silakan. Joshua Kimmich. Apakah boleh gitu. dia the next apa? The next siapa nih? Lam. Philip Lam. Lam. Philip Itu Lam. mainnya Next mirip Philip posisinya Lam. semua. Kita buktikan apa dia Joshua Kimmich. 3, Pede banget kita udah. Iyalah. Rambutnya. 2-2-1-0. Skor Pak. Sementara 2 Rijal, 2 V, Faye. 1 Eki, 0. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu kosong? Andalan. 2-2-1-5. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi ya Bang Abrar ya? Ya, ada 4. Ada 4 lagi. Oh. 5 Oke. 5. 5 Baru masih ada 5. Setengah perjalanan. Setengah perjalanan dah. Ayo dah, semangat ya. Ada dari tim Serie A. Wah. Siapa? Oh. Oke. Bel. Akan Dazu. Polisik. Aduh. Christian Pulisic, apakah Dazu akan merenggut Poin perdana. Poin pertama. Ayo. Dalam 2 minggu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Christian Pulisic, apakah benar? Poin pertama dalam 2 minggu. Perdana dalam 2 minggu. Nah, gua udah ya, Bang ya. Udah ya. Tutup. Pecah telur. Berarti setelah siaran ini Dava akan traktir kita nasi kuning. Pecah telur soalnya. Syukuran. 2 minggu. Baru jawab 1, 2 Baru minggu. jawab 1 nih sekarang. Bagus. Formulannya bagus. 2-2-1-1 berarti masih dapat pertanyaan. Bang Abrar, kita masuk ke mana Bang Abrar? Balik lagi kita ke tim Premier League. Wah, ini harusnya panen nih. Diidolakan. Hei. Oi. 3, 2, 1, silakan. Siapakah aku? Quadruple. Bel. Rijal dulu. Casemiro. Casemiro, apakah Casemiro? Dari alis, ya. Budimiro. Budi nih. Mas Budi nih. 2, 1, salah. Bel. Dazu. Mas Rawi. Mas Rawi. Apakah Aduh, Mas gambar ya, Rawi, gambarnya. pemain asal Maroko ini kedatangan dari Bayern Munchen? Kita buktikan 3, 2, 1, salah. Boleh dilihatin lagi nggak Bang? Gambar lagi dong. Nggak bisa. Aduh. Nggak bisa. 2 orang yang udah Iya. Siapa ya? Tadi siapa? Mana lu kata gua fans MU? Ya. Bentar banget tadi alisnya gak kelihatan. Obi siapa tuh Obi yang Cudo Obi. Cudo Obi. Bukan dong. Aduh. Siapa? ya? Ayo. 5, 4, 3, Beliau. 2, 1, tanon. Coba, ya. Iki mau coba Iki. Dorgu? Yang bener Belum pernah pakai jersey itu tapi Dorgu ya. Itu dia. Itu kayaknya. Udah lah jawab aja dulu lah ya. 3, 2, 1, jelas bukan Dorgu. Si itu. Jelas bukan dong. Mainu. Ini tetangganya sih. Apa Zirkzee? Zirkzee, kita buktikan. 3, 2, 1, apakah dia Zirkzee? Jawabannya adalah Ahmad Dia. Kenapa gak ada kepikiran ya? Gile. Gue kepikiran. Gue kepikiran ada kritik-kritiknya Malaysia tadi. Iya. Enggak, gue gak kelihatan soalnya kan kalau pas di zoom kan Iya tadi sih. kelihatan kulit warnanya kan agak berubah ya. Shades-nya beda. berubah. Oke. Ayo, valid. We'll take it lah. MU itu MU soalnya. MU itu. Sekarang kita Huh. lebih break ang. Oh, Siapakah aku? 3-1. 3-1. Bukan. Yang Aduh. Oh. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz. Apakah Aduh, salah gua. gelandang yang bersinar di Spanyol. Euro. kita buktikan 3, 2, 1. Fabian Ruiz. Rui. 3, 2. Mengejar imunitas. Good. Unggul ya, sampai sementara. 3, 3, 2, 1. 1. Terus dapat poin. Masih ada berapa pertanyaan? Berarti 3, 2 lagi. Lagi, cuy. oke. Sama-sama dari Liverpool. Yes. Oke. Wah, gampang oke. ini mah buat mereka. 2, 1 kita buktikan dan bisakah? Silakan. Siapakah aku? Bel. Rijal dulu. Ah? Tadi siapa itu ya? Lah. James McConnell. Bel. Namanya juga nggak tahu. Salah. Dan Calvin Ramsey. Calvin Ramsey, apakah Calvin Ramsey ternyata Calvin Verdon? Iya. Brad. Silakan. Bradley. Apakah dia Connor Bradley? Kita buktikan 3, 2, 1.
Jawabannya adalah Conor Brand. Rambutnya mirip lagi. Ramsey anjir. Lihat lagi. Lihat lagi dong, coba dilihat lagi. Matanya lihat dong. Nah, Tapi mirip Calvin Ramsey. Iya. Mirip McConnell. tapi emang banyak banget pemain Liverpool yang potongan rambutnya kayak gitu emang. Elliot Dari akademinya, Iya. ini dia, Aduh. Dadian. Satu tukang cukur itu kayak. satu tukang cukur. Ayo, Conor kita Bradley. mengadu cari poin. Buktikan. Ah. Ki, jangan mau kalah Ki. Oke, semangat nih. Ini adalah pertanyaan terakhir yang benar bisa dapat langsung 5 poin. Oh, waduh. Oke. Siapa aku? 3, 2, 1. Quadruple. Bel. Gampang ini. TAA. Apakah dia seorang Trent Alexander-Arnold? Ah, gampang ini. Kita buktikan 3, 2, 1. Salah. Eki, silakan Eki. Waduh, Virgil van Dijk. Apakah dia seorang Virgil van Dijk? Oh, ini yang disebut yang kontrak habis semua ya? Enggak. 3, 2, 1. Bukan. Kekurusan itu kekurusan. Gravenberch. Bel. Ya Allah, dah. Tadi boleh lihat dulu nggak sih, Bang? Udah 2. Saya boleh lihat dulu. Saya ulang ganti. Ganti. Bisa aja lu ganti. Gak ada lu kuis ganti. Merah. Kemudian 3, 2, 1. Bukan. Aduh. Boleh lihat gak? Enggak dong. Enggak. Gini aja dah. Ya. Ini buat Dalu sama Eki aja. Coba tebak dulu siapa duluan yang bisa nebak duluan. Ayo, dah. Oke. Gue unjukin sekali lagi ya. Ya. Kita nggak ikutan. Nggak ikutan. Ayo, ikutan berdua. Yuk. Ya, balik. Bel. Aduh. Kuansa. Kuasa. Apakah ini akan jadi hari tamu pertama kalinya kalah sendiri? Dan selamat dari lubang jarum. Bukan. 3, 2, 1. Apakah dia jalan kuasa? Wow. Alhamdulillah. Angle-nya beda, Cik. Lawan nih. Lu kurang Liverpool berarti. dari dagu. Iya. TAA banget tapi TAA banget ya. Iya. Berarti emang anak-anak Liverpool kayak dagunya pada gitu-gitu tuh. TAA. Manchester Tadi mirip tuh. TAA, Kuansa. Iya. Gravenberch ada dikit. Ini ada Tapi berarti jenggot-jenggot mendapatkan tipisnya. imunitas nih siapa Bang berarti? Bener. Dazu. Soalnya kan Dava Gua 5 hitungan berarti. 5 itu dihitung 5 poin nggak Bang Abrar? Iya. 5 berarti. Gila. Minggu depan antara Bro. Minggu depan antara gua. kita. Berarti gua minggu depan bebas hukuman, Bang. Terbebas Gua loh. kayak kuis aja minggu depan. Daripada gua kelihatan goblok. Gaya banget sih sekarang nih. Pertama kali menang kuis ya? Bisa berselebrasi loh. Gimana rasanya pertama kali menang kuis? Biasa aja. Ya. Lewat aja ditunggu ya. ya nanti ya. Oke. Hukumannya ya. Oke. Tapi gimana Eki experience-nya DPI muda? Wow, ini pertama kalinya gue siaran begini nih di depan kamera. Lighting, Nggak kan kata gua. lu sebelumnya hampir masuk studio ini juga kan? Iya, Era iya, Komentator iya. Challenge kan. Akhirnya lu merasakan studio ini juga gimana? Ya pertama seneng lah pastinya. Ini harus pers gitu jawabnya ya. Iya. Seneng banget. Gila. Iya pertama pasti seneng lah. Terus kemarin juga sebenarnya cerita sedikit ya lah ya. Jadi kemarin tuh gue lagi. Oke, makasih ya Ki. Jadi kan gue lagi buka Instagram lagi lihat kontennya Jebret Media kan. Terus ada Bang Rijal. Terus gue Pas banget dong. iya lagi ngetek tuh. Terus gue kepoin Instagramnya lah ya. Terus kita, gila nih gue ganteng banget ini. Oh, geli gua. Hati-hati. Ada sih. Lain kali juga ada yang kayak gitu sih Rizal sih Bang. Banyak sih. Banyak sih Bang. Iya terus habis itu ya udah kan nggak gua maksudnya nggak nge-like nggak tahu apa-apain Follow. belum Yeah. terus habis itu ya udah gua keluar Instagram gak lama ada DM masuk dari Pavlevinho lah kata gua nih pemain mana Pavlevinho anjir kata gua adanya Savinho nih lucu lagi ternyata bukan ya udah akhirnya dihubungin ke sini dan bener deg-degan banget nih sampai sekarang masih gemeter tuh masih. gemeter banget gua Kelihatan gila. untung tadi. Keren. Ya oke, thank you lah buat Jebret Media akhirnya buat ngundang gua ke sini dari KPI kan. Dan ya happy lah gua pokoknya. Hai, Thank mantap. Hadir terus KPI makanya. Iya, makanya buat jebret Datang ini. lu KPI. Datang. Sakit gua kemarin nih gua masih batuk-batuk nih. Fe datang KPI. Teguran. Lu berapa kali datang KPI? Udah dapat SP1 gua. Enggak datang. Iya. Enggak gua 2 minggu lalu enggak datang juga. Kadang juga sama. Lu KPI baru datang berapa kali? 2, Enggak kedua lah. 3 lah.
Waduh, bahaya juga nih. Ya buat Jebret makanya kalau misalnya mau bertukar pikiran nantinya juga kita bisa sharing-sharing bareng langsung aja ke Pasti Bisa Coffee tiap hari Kamis di jam 7 malam. Pastinya akan ada KPI Komunitas Panit Indonesia. Namun untuk minggu ini kayaknya libur dulu. Karena timnas main. Karena timnas main. Karena akan ada AFC Under 20 nantinya. Ini Garuda akan bertarung untuk mendapatkan satu slot menuju ke Piala Dunia Under 20. Live reaction-nya sama Jebret. Nah, jangan lupa nonton live dance-nya cuma di Jebret. Betul. Tempat lain, pokoknya di sini aja. Betul. Hah? Siapa yang siaran? Apa aja ya? Ya kita lihat aja nanti lah ya. Nyusul. Oke, kita akan ketemu lagi di episode DPI Muda berikutnya. Bye bye Jebret. Bye bye.